Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu harap kalian tetap semangat ya, walaupun belajar masih dari rumah secara online. Nah, untuk kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang gerak pada tumbuhan. Oke, di kelas 7 kita sudah sama-sama mempelajari mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, salah satunya dapat bergerak. Nah, gerak sendiri ini terbagi menjadi dua, ada gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif terjadi pada hewan dan manusia, sedangkan gerak pasif terjadi pada tumbuhan. Kenapa disebut gerak aktif? Karena adanya perpindahan objek. Misalnya kalian berlari dari satu titik ke titik lain, adanya perpindahan objek, itu disebut dengan gerak aktif. Sedangkan pada tumbuhan disebut dengan gerak pasif karena tumbuhan tersebut tidak berpindah tempat. Ya, jadi jangan kalian bayangkan ada pohon mangga di depan rumah tetangga kalian, itu bisa pindah ke rumah kalian, itu tidak akan pernah terjadi. Oke, gerak pada tumbuhan ini terbagi menjadi tiga, yaitu gerak endonom, esionom, dan higroskopis. Nah, di sini sudah Ibu buatkan peta konsep atau mind mapping, tujuannya supaya kalian lebih mudah untuk mengingat beberapa gerakan pada tumbuhan. Kita ulangi ya, yang pertama tadi ada gerak endonom, esionom, dan gerak higroskopis. Kalau kalian perhatikan di esionom itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Dan dari tiga gerakan tersebut dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Tapi untuk kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang gerak endonom dan gerak higroskopis. Oke, gerakan pada tumbuhan merupakan suatu resapan terhadap rangsangan atau stimulus baik yang berasal dari dalam maupun dari luar individu. Diingat ya, stimulusnya dari dalam dan dari luar. Nah, timbulnya gerak pada tumbuhan merupakan bukti adanya iritabilitas. Gerak endonom itu merupakan, atau nama lainnya ya, autonom, adalah gerakan yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam tubuh tumbuhan. Ingat, kalau endonom berasal dari dalam tubuh tumbuhan. Contohnya misalnya gerakan sitoplasma pada sel tumbuhan. Kalau kalian perhatikan gambar di samping, bahwa sitoplasma dalam sel itu bisa berotasi. Nah, gerakan rotasi pada sitoplasma di dalam sel itu disebut dengan gerak endonom. Nah, yang kedua yaitu gerak higroskopis. Gerak bagian pada tumbuhan yang diakibatkan oleh pengaruh perubahan kadar air dari sel-sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak sama. Atau gampangnya gini deh, misalnya pada saat tumbuhan mengering ya, maka kadar air pada tumbuhan tersebut dia akan berkurang. Nah, ketika sudah berkurang maka akan terjadi gerakan. Contohnya, pecahnya buah kapas dan polong-polongan setelah mengering. Kalian bisa perhatikan gambar di samping, itu contoh dari gerak higroskopis pada kapas ya. Ketika sudah matang dia akan terbuka, dan yang kedua contoh dari polong-polongan, sama, dia akan terbuka. Demikian materi hari ini, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.